lagi di channel aku Maria. Kali ini lagi dan lagi aku akan nge-review ini lip produk baru yang bener-bener kemarin banyak banget kalian request ya. Karena memang dari finishnya cukup menarik nih, dia bener-bener glossy yang ngeplam gitu. Di sini adalah dari Bare and Bliss yang namanya Lily Max Luminous Glow Tint-nya. Seperti ini untuk packagingnya. Mereka ada beberapa varian shade dan aku pilih yang menurut aku tuh bisa aku rekomendasikan dan sepertinya cantik ya. Karena seperti biasa sebelum nge-review ini aku juga nggak lihat review dari manapun, jadi pure aku lihat swatches dari official store-nya aja. So kali ini pastinya seperti biasa aku akan kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana, hasilnya dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang penasaran, pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari packagingnya. Biasanya sih untuk series yang Blue Matte itu kan dia warna-warni tapi soft gitu ya. Dan sekarang kalau aku lihat sih di sini seriesnya Lily Max Luminous. Karena memang kalau dilihat dari penampakannya dia memang seglossy itu di bibir. Kalau aku lihat di sini perpaduan warnanya tuh kayak pink sama silver gitu. Jadi menurut aku sih kayak masih soft juga. Di bagian depan ada nama produknya pastinya Bare and Bliss Lily Max Luminous Glow Tint. Udah gitu kalau aku lihat nih di bagian lain pastinya ada detail ingredientsnya. Ini buat kalian yang selalu penasaran untuk komposisinya apa-apa aja, selalu aku zoom ya. Udah gitu ada cara penggunaannya, hal yang perlu diperhatikan, dan netonya nih. 2,5 gram, kemarin aku beli kayaknya harganya sekitar 60 ribuan gitu. Nanti aku langsung akan tulis aja di sini. Kalau misalnya kalian penasaran harga terupdate, selalu ya cek di kolom deskripsi, aku akan taruh linknya. Terus kalau aku lihat ini bagian lain ada klaim produknya, udah gitu juga ada expired date, sama untuk produknya Bare and Bliss Glow Tint ini sama dengan lip produk lainnya kayak lip tint, lip velvetnya, setelah sudah dibuka nih segelnya, jadi berlakunya hanya 6 bulan aja. So emang gak terlalu lama ya, beda sama lip produk yang biasanya tuh kayak sekitar 12 bulan atau bahkan ada yang 24 bulan juga. Terus kalau aku baca nih di sini ada klaim produknya juga yang dia tuh ternyata 0% alkohol, cruelty free dan vegan friendly. Jadi buat kalian yang mungkin gak terlalu cocok kalau ada kandungan alkoholnya atau mungkin nyari lip produk yang vegan, ini udah termasuk ya. Nanti kita akan lihat aja seperti apa dipakai di bibir. Dan ini kalau aku lihat sih dia ada kayak barcode. Ini apakah nomor BPOM atau enggak, karena nggak langsung tertera NA berapa-berapa ya. Nanti kalau misalnya ada di official store langsung akan aku tampilin aja. Karena memang untuk produknya Bare and Bliss biasanya udah BPOM, secara dia udah ada official store-nya juga di Indonesia. Terus kalau untuk bentukan packagingnya sih ini segi 4 yang agak miring gini sama dengan lip produknya yang lain. Dan di bagian ujung nih ada nama-nama shade-nya. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya yang aku udah nggak sabar banget karena cantik sih menurut aku nih, kalian bisa langsung lihat aja. Dia kayak warna-warna soft pink, bener-bener yang pink percampuran agak putih gitu. Yang cakep banget gitu, di bagian atasnya tutupnya juga kayak silver seperti ini. Jadi menurut aku sih ini kayak tetap simple ya warnanya, tapi kelihatan elegan gitu karena ada glossy-glossy seperti ini. Pastinya di sini ada nama produknya Bare and Bliss Lily Max Luminous Glow Tint. Udah gitu di bagian bawah ini ada nama produknya juga sama nama-nama shade-nya. Tapi selalu sih, kenapa ya, Bare and Bliss ini seingat aku ya, selalu nama-nama shade-nya tuh ketutupan nih sama expired date dan juga tahun produksi. Walaupun ini sebenarnya maksudnya bagus sih, jadi kita bisa cek kalau misalnya udah pakai lumayan lama tuh dia bertahannya sampai kapan. Tapi namanya jadi nggak kelihatan gitu, nama lip produknya. Nanti kita perlu lihat di boxnya aja biar lebih jelas. Dan sekarang aku akan masuk ke bagian aplikatornya ya. Untuk aplikatornya sih ini kayak aplikator yang biasa aja, ada sisi miringnya. Ujungnya nggak terlalu lancip, tapi memang biasanya kalau finishnya glossy itu dia nggak terlalu lancip dan nggak masalah gitu, bisa dipakai di bibir. Nanti kita akan langsung lihat aja ya seperti apa waktu dipakai di bibir aku. Dan pastinya sekarang aku langsung akan swatch aja satu persatu untuk warna yang aku beli ya. Yang pertama adalah shade 01 nih yang namanya Queen Bee. Yang kalau dilihat nih dari teksturnya di swipe di tangan aku, dia tuh kayak tekstur gel ya. Dengan hint warnanya tuh cukup natural sepertinya, tapi kayak nggak terlalu intens. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir.
Satu kali swipe, wow, ini tuh kayak warna-warna pink soft, ada sedikit keunguan. Jadi masih tergolong warna-warna natural, tapi sepertinya nggak pucat nih. Langsung aku aplikasikan dulu ke seluruh permukaan bibir ya. Perlu beberapa kali swipe karena memang pinggiran bibir aku tuh agak gelap dibandingkan bagian dalamnya. Tapi setelahnya sih lumayan menyamarkan ya, karena memang ini ada warna keunguannya sehingga match gitu dengan pinggiran bibir aku yang agak keunguan juga. Hasilnya di bibir aku kayak gini, bener-bener super lembab dan glossy sih waktu aku katupkan. Dia nggak lengket tapi memang kerasa gitu kalau kita pakai sesuatu di bibir. Untuk warna-warna seperti ini, Nude Pinkies MLBB pastinya cocok untuk natural sehari-hari. Dan jarang-jarang kan lip tint atau lip gloss punya warna cakep kayak gini. Dan karena memang teksturnya glossy lembab kayak gini, wajar ya waktu aku cium di tangan dia transfer. Walaupun transfernya tuh nggak sebanyak itu, di bibir aku masih kelihatan ada. Jadi kayak cuman nempel tipis gitu di tangan aku. Masuk ke shade yang kedua, ini namanya 02 Rose Glaze. Kemarin sih kayaknya cakep banget dan warna paling naturalnya nih dari series yang Glow Tint. Tapi ternyata warnanya ya antara ada dan tiada ya. Aku langsung akan aplikasikan aja di bibir beberapa kali swipe. Kayak warnanya itu apa ya, nggak mengcover sih di bibir aku yang warnanya seperti ini, pinggiran bibirnya gelap. Karena memang warnanya yang terlalu soft, jadi pinknya tuh agak terang gitu. Jadi mungkin ini mempengaruhi juga di intensitas warnanya. So hasilnya di bibir aku sendiri sih dia kayak warna-warna pink MLBB natural, tapi yang nggak kelihatan nutup gitu coveragenya. Jadi bener-bener kayak warna asli bibir, cuman sedikit lebih pinkish gitu ya, kelihatannya lebih fresh dan sehat. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku. Kalau misalnya kalian cuman pengen ngelembabin bibir dengan finish yang healthy lips gitu, bisa nih pilih untuk di shade 02 Rose Glaze. Tapi kalau misalnya tipe bibir kalian gelap atau pinggiran bibir gelap, aku rasa ini bakal kurang mengcover. Mungkin cocok buat kalian yang bibirnya tuh udah pinkish dari sananya tuh, kayak modelnya yang di Bare and Bliss. Jadi kayak bener-bener cantik gitu warna nude pinknya. Sekarang aku akan masuk ke shade ketiga. Ini 03 Figgy Plum dari yang aku beli. Kalau dia dari warnanya ini kayak warna-warna pinkish keunguan gitu. Ya karena memang agak gelap, jatuhnya memang ke warna plum, tapi nggak yang segelap itu sih hasilnya di bibir. Untuk dari sisi pigmentasi sudah pasti, karena warna bold dia tuh kayak bisa lebih mengcover gitu dibandingkan yang sebelumnya tadi ya. Jadi ini memang kayak lip tint yang pada umumnya kalau misalnya lebih intens atau lebih bold itu coveragenya biasanya lebih nampol. Untuk aplikatornya ini bisa berfungsi dengan bagus, mengaplikasikan ya nggak beleberan juga karena memang teksturnya lebih ke gel. Dan kalau aku perhatikan nih setelah beberapa kali pakai, ini teksturnya sih mirip yang lip tintnya ya. Jadi sama-sama gel gitu, cuman finishnya yang beda. Untuk yang Glow Tint ini kayak lebih ngeplam dan lebih glossy lagi gitu di bibir. Kayak mirip-mirip lip gloss gitu ya, tapi ada warnanya. Cara kelihatannya memang glossy-nya ini kayak mirip-mirip jelly, so kelihatannya tuh juicy gitu di bibirnya. Oke, setelah warna yang ketiga ini aku hapus, tehnya udah lumayan kencang di bibir aku. Jadi aku sedikit kasih concealer aja ya. Aku akan masuk shade yang lebih gelap lagi nih, 06 Garnet Crush. Kalau dilihat nih hint warnanya, dia lebih ke warna merah kecoklatan gitu. Jadi pigmentasinya udah pasti bagus, hampir mirip yang shade 03 tadi, tapi ini dengan hint yang beda. Karena menurut aku kayak lebih gonjreng gitu warnanya. Kalau buat aku sih warna-warna kayak gini bisa dijadikan daleman ombre. Tapi kalau kalian suka warna-warna merah kecoklatan, bisa nih dipakai full lips kayak gini hasilnya di bibir. Di skin tone aku masih oke karena warna coklatnya juga nggak terlalu gelap, masih kelihatan fresh juga. Dan sepertinya sih bisa cocok nih dipakai di semua skin tone. So kira-kira bakal jadi best seller nggak nih untuk shade yang 06? Oke, itu tadi untuk swatches keempat warna yang aku beli dari Bare and Bliss yang glow tint-nya. Kira-kira dari keempat warnanya ini mana nih warna inceran kalian, atau kalian udah punya salah satunya? Bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Kalau buat aku sendiri sih warna yang paling aku suka adalah 01 Queen Bee, karena dia tuh warna pinkishnya tuh ada sedikit ungu tapi nggak terlalu gelap gitu, jadi kesannya natural banget, pinkishnya nggak pucat. Dan sebenarnya untuk yang 03 aku juga suka, tapi mungkin akan aku pakai untuk daleman ombre aja. So pastinya aku bakal kasih juga ya untuk referensi ombrenya.
Dan sekarang sampai di kesimpulannya, aku akan ngebahas klaim yang tertera di sini. Dia menyebutkan Glow Tint dengan 8 kali efek melembabkan dan stain ringan bercahaya selama 12 jam untuk tampilan bibir sehat dan berkilau. Aku akan bahas satu persatu ya. Jadi memang di bibir ini rasanya lembab dan di sini 8 kali melembabkan ya. Kalau aku rasain memang smooth banget, kayak ada base oilnya gitu di bibir. Jadi untuk tipe bibir kering ini aman banget sih menurut aku. Udah gitu stain ringan bercahaya. Kalau bercahayanya iya nih, glossy-nya bener-bener kelihatan yang juicy, ngeplam, sehingga bibirnya ini memang sesuai klaimnya ya, tampilan bibir sehat dan berkilau. Jadi kayak kalau misalnya kalian mencari keglossyan, ini bener-bener se-glossy itu sih untuk si Glow Tint-nya dari Bare and Bliss. Dan rasanya juga lembab. Sekarang kita tinggal buktikan untuk stay-nya kayak gimana ya, dibuat makan makanan yang berminyak pastinya. So, sengaja banget untuk tes ketahanan hari ini sama swatches itu aku bedakan, jadi biar nggak numpuk-numpuk gitu stay-nya di bibir. Sekarang aku bakal kasih tunjuk hasilnya seperti apa setelah makan. Yes, kalian bisa lihat ya, dari jauh kelihatan hilang di bagian tengahnya. Dan pas di zoom emang bener dong kayak bolong gitu. Sisa dikit banget di pinggirannya. Walaupun kalau misalnya kalian perhatikan, dia tuh nggak kembali yang ke warna asli bibir aku banget. Apalagi aku pakai shade yang 06, jadi stain-nya tuh ada, cuman bukan yang tebel banget gitu. Kalian bisa langsung lihat aja di situ. Apalagi kalau misalnya kalian pakai shade yang tadi 02 atau 01, mungkin nggak akan sekencang yang 03 ataupun 06. Karena ini aku buktikan yang di swipe di tangan waktu aku hapus, stain-nya kelihatan yang kenceng tuh di warna-warna boldnya. Walaupun kalau aku sendiri ya, misalnya pergi-pergi, ini belum bisa jadi favorit aku. Memang finishnya tuh lembab, glossy, cantik. Tapi kalau misalnya lumayan hilang kayak gitu kan, wajib touch up lagi ya. Mungkin buat kalian yang nggak masalah touch up bisa cobain, karena menurut aku dia melembabkannya tuh emang ekstra banget gitu di bibir. Karena memang fokusnya ke melembabkan, biasanya memang stain-nya kayak kurang kenceng gitu. So, ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian nyari lip produk yang modelnya seperti apa. Setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian sendiri gimana? Untuk Glow Tint-nya dari Bare and Bliss cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi swatches juga kalau kalian penasaran nih sama warna-warnanya Glow Tint dari Bare and Bliss. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!